Di dalam fikih klasik itu ada pembahasan al-i'anah 'alal maksiyah, i'anah 'alal maksiyah atau memfasilitasi kemaksiatan. Jadi kullu tasarrufin yufdi ila maksiatin fahuwa haram. Jadi segala tindakan, pekerjaan, isyarat, kebijakan dan sebagainya yang dapat memfasilitasi terjadinya kemaksiatan, maka itu diharamkan. Jadi kalau kita ambil kasus menjaga gereja, di dalam gereja itu ada ibadahnya non muslim. Ibadahnya non muslim bagi kita muslim itu sesuatu yang maksiat, dosa bagi kita. Nah karena itu kalau ada bansar jaga gereja, maka sejatinya bansar ini sedang menjaga atau memfasilitasi orang berbuat maksiat, maka haram. Itu yang mengatakan haram alasannya seperti itu. Jadi rata-rata yang mengatakan haram itu apa alasannya? Karena ya ana al-maksiyah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalilnya pasti ke sana dan hanya itu dalilnya. Hanya itu. Nah, karena itu di Munas NU tahun ini 2023 itu dibahas konsep i'anah al-maksiyah di Komisi Bahtul Masail Maudhu'iyah. Nah, ada pandangan lain. Pandangan lain tadi saya ditanya bagaimana menurut kami bansar jaga gereja, ya kalau menurut saya bisa sunnah bahkan bisa wajib, bukan haram. Bisa sunnah bahkan bisa wajib. Kenapa seperti itu? Karena suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh rombongan Kristen Najran. Ketika didatangi oleh wafdu Najran, ja'a wafdu Najran ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang bermusyawarah hana waqtu salatihim, tiba-tiba orang Kristen Najran ngomong ke Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saat ini adalah saat di mana kami harus beribadah." Di mana kami akan beribadah? Di Madinah nggak ada gereja. Nabi Muhammad lalu mengatakan silahkan ibadah di masjid ini. Dan Nabi Muhammad, sahabat protes, ya Rasul masa diizinkan ibadah di masjid? Kata Nabi biarkan ibadah di masjid. Nah ini kisah ini dikutip di banyak sekali kitab sejarah, kitab hadis dan kitab-kitab tafsir. Salah satu yang mengutip itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah yang keras. Ibnu Taimiyah kan keras. Punya murid Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim punya kitab Zadul Ma'ad. Di dalam Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim mengutip kisah ini. Dan Ibnu Qayyim memberikan catatan. Ini menunjukkan orang non-muslim beribadah di tempat muslim boleh. Tapi karena Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ngasih tambahan catatan, tapi jangan sering-sering. Kalau jenengan yang NU kan, kalau jenengan NU ngasih catatan dan boleh sering-sering kan bisa saja. Oh catatan sendiri kok, bukan dari Nabi. Nah jadi pertanyaannya, kalau seandainya aktivitas atau kebijakan yang memfasilitasi kemaksiatan dianggap maksiat juga, ini bagaimana dengan Nabi Muhammad yang memfasilitasi orang Kristen Najran ibadah di masjid? Apakah itu enggak lebih parah dari bansar jaga gereja? Makanya atas dasar itu bansar jaga gereja ya sunnah. Kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad SAW yang memfasilitasi kelompok non muslim bisa beribadah dengan damai. Yang pertama. Nah lalu yang kedua, menjaga gereja, memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim, menjaga kedamaian, itu merupakan bentuk dari imaratul bilad, merupakan bentuk dari menjaga negeri, memakmurkan negeri. Suatu ketika Imam Laith ini seangkatan dengan Imam Malik, bahkan dianggap afqah wa a'lam min Malik, lebih alim daripada Imam Malik, tapi nasibnya sial. Nasibnya sial karena madhabnya sekarang udah nggak ada yang kenal. Jadi kiai itu kadang ada yang lebih alim tapi lebih sial dari yang nggak alim itu. Diingatkan kiai, ya banyak yang kayak gitu. Jadi kadang yang roi suriahnya nggak terlalu alim, wakil sekretaris tanfidiyahnya yang alim, kadang ada yang kayak gitu. Tergantung dagangan, Gus. Nah itu emang nasib-nasiban itu ya, nggak apa-apa lah. Itu nasib-nasiban. Nah, jadi Imam Laith itu lebih alim dari Imam Malik, tapi karena madhabnya udah nggak ada yang make, udah nggak ada yang kenal. Nah waktu itu di Mesir rata-rata madhabnya madhab Laith. Nah suatu ketika gubernur Mesir yang bernama Musa bin Isa meminta izin ke Imam Laith, bagaimana kalau saya ingin membangun gereja? Ini kalau pakai konstruksi fikih lama itu nggak boleh, karena memfasilitasi kemaksiatan.
Tapi apa jawabannya Imam Laits? Imam Laits dan Imam Abdullah bin Lahi'ah yang seorang ahli hadis mengatakan hadza min imaratil bilad. Silahkan, karena ini bagian dari imaratul bilad, bagian dari menjaga negara. Wahtajja bi anna amatal kanais allati bi Misra lam tubna illa fil Islam fi zamanis sahabah wat tabi'in. Dan menurut Imam Laits, kebanyakan gereja yang ada di Mesir itu dibangun di saat zamannya para sahabat dan zamannya para tabi'in. Itu artinya sahabat dan tabi'in itu nyantai-nyantai saja. Nah, makanya kita ulangi lagi bahwa Islam di Indonesia itu cuma ada 3. Yang pertama itu adalah Nahdlatul Ulama wa man nahaja man hajaha. Nahdlatul Ulama dan yang seperti Nahdlatul Ulama. Nah, yang seperti Nahdlatul Ulama itu ya seperti Nahdlatul Wathon di Lombok, Al-Khairat di Palu, Al-Wasliyah di Sumatera, Perti di Sumatera Barat dan sebagainya. Itu satu manhaj dengan Nahdlatul Ulama. Jadi itu Nahdlatul Ulama wa man nahaja man hajaha. Itu yang pertama Islam Indonesia. Yang kedua Muhammadiyah wa man nahaja man hajaha. Muhammadiyah dan yang mirip dengan Muhammadiyah seperti Persis dan sebagainya, Al-Irsyad. Nah, yang ketiga ini jangan sampai kita masuk adalah Islam Protestan. Siapa itu Islam Protestan? Yang kebanyakan protes. Apa-apa protes, Banser jaga gereja protes ya. Nah, apalagi ya, pemerintah buat ini protes. Nah, itu. Jadi kun nahdiyah au Muhammadiyah wala takun thalitsan fatahli. Jadilah NU. Loh kok nggak mau NU yang minimalnya Muhammadiyah, dan jangan jadi kelompok yang ketiga fatahli pakai acara gitu. Nah, jadi itu sedikit. Nah, ini direkom ini. Ini i'ana ala maksiyah ini yang tadi rumusan yang tadi bahwa Imam Laits membolehkan memberikan izin pembangunan gereja dengan alasan imaratul bilad. Ini sudah menjadi hasil keputusan Munas Nahdlatul Ulama NU. Karena itu tenang saja, ini menjadi keputusan resmi dari Nahdlatul Ulama. Ini Munas. Dan Munas itu keputusan tertinggi kedua di NU setelah Muktamar. Jadi nggak bisa ini kemudian ada ngapunten ini. Ini kan niki teng mriki PC apa MWC ini? Ngapunten seandainya ada pengurus MWC yang protes, nggak bisa. Nggak bisa karena ini sudah menjadi keputusan Munasnya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nggak bisa ngapunten. Kalau mau protes tunggu Munas lagi. Kalau mau protes tunggu Munas lagi. Silakan diubah di Munas lagi atau diubah di Muktamar. Nah itu. Jadi nanti kita pertarungannya di sana. Pertarungan keilmuannya di Munas lagi atau di Muktamar. Nah jadi menurut saya Banser dari gereja PD saja. PD kita niati, kita ikut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tujuan kita bukan gaya-gayaan. Tujuan kita jaga gereja adalah mengikuti uswah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad juga memfasilitasi, memberikan kedamaian kepada non-muslim yang akan beribadah bahkan di Masjid Nabawi. Dan kita ikut apa kata ulama, yaitu Imam Laits yang mengatakan hadza min imaratil bilad. Demikian dari saya. Alhamdulillah ya.